Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudaraku semua, sahabatku semua dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan saudara berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah saudaraku, sedikit saya berbagi di video ini, mudah-mudahan bermanfaat, yaitu yang akan saya sampaikan, merasakan kehadiran Allah. Maksud yang saya bilang merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita sedang menjalankan aktivitas pekerjaan, sedang sibuk mengerjakan pekerjaan kita, marilah kita selalu merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian saudaraku? Merasa hadirnya Allah di dalam diri kita, merasa kita selalu diawasi Allah, merasa kita selalu dilihat oleh Allah. Karena apa? Karena kadang kita ini mudah tergelincir dan selalu khilaf dalam mengerjakan segala sesuatu. Kadang kita tanpa kita sengaja lupa, bercanda terlalu keluar batas, dan berkata-kata yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merasakan ada Allah yang mengawasi kita, ada Allah yang melihat kita, kita merasa, oh ini perkataan saya sudah salah, Allah marah sama saya, oh ini pekerjaan saya sudah melampaui batas yang tidak disukai oleh Allah, ini sudah merugikan orang lain. Jadi kita merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, kita merasa jadi ada was-was dan ada remnya gitu. Kenapa demikian? Karena kalau kita merasakan adanya Allah ini, kita selalu fokus, selalu hadir dalam kebesaran Allah, selalu sambung rasa, selalu menyadari bahwa Allah lah yang sedang melihat dan mengawasi kita. Ya, apapun perbuatan yang kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan, karena semua itu atas kehendak Allah dan izin Allah. Jadi marilah kita semangat selalu merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, kita merasa terhindar dari segala musibah dan malapetaka yang kita perbuat dan kita ucapkan, selalulah dengan dekat kepada Allah, terhindar dari mala berbahaya, jauh dari musibah, jauh dari perbuatan yang bukan-bukan, yang membuat mengecewakan saudara kita dan mengecewakan diri kita sendiri. Jadi kita selalu sadar dan merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu ini kita tingkatkan saudaraku. Kenapa demikian? Ini mendorong diri kita, jiwa kita selalu dekat kepada Allah. Selalu kita itu terarah dalam hidup ini. Selalu kita dituntun menuju kepada yang baik. Ya. Jadi bukan kita itu lepas kendali, lalu kadang-kadang tanpa disadari kita berbuat yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran
Allah dan Rasulnya. Ini kan bisa menjerumuskan kita juga ke perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan juga membuat atau merugikan saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi kalau kita merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, merasakan kehadiran Allah di diri kita, menyadari kita selalu diawasi oleh Allah, selalu bersama Allah, maka pekerjaan yang kita lakukan itu terarah, tidak sia-sia. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, semuanya menjadi ibadah dan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang tertuju kepada kebaikan, ya. Jadi saudaraku, perlu kita menyadari ini, merasakan ini. Karena rasa ini sangat halus, ya. Merasakan, dirasa kita nih lagi ngapain, Allah selalu melihat saya, ya. Allah selalu memperhatikan saya selalu bersama Allah. Jadi perkataan kita pun tidak sia-sia, yang tidak seenaknya mengucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Perkataan itu terarah, yang menyenangkan hati orang lain dan juga menghasilkan kepada kita perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang disukai oleh orang, ya. Nah, begitulah saudaraku. Jadi mari kita sadari itu. Karena itulah perlu kita selalulah perbanyak menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, baik di dalam usaha apapun, di dalam kerja apapun, selalu sadar dan merasakan kehadiran Allah, selalu terarah, tertuntun apa-apa yang kita lakukan. Karena tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Ya, saudaraku, sangat banyak manfaatnya kalau kita selalu menyadari dan merasakan. Rasa ini sangat penting, saudaraku. Melatih rasa ini sangat penting. Jadi tanpa rasa kita tidak bisa apa-apa, ya. Merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan ini sangat penting. Perlu dilatih, saudaraku. Pelan-pelan kita melatih, ya. Kita jaga uduk kita. Kita selalu berzikir, nyebut nama Allah. Allah, 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 ya. Perlu itu. Kita bersihkan diri kita dari hadas kecil, hadas besar. Beruduk kita, mandi tobat dengan bersih, ya. Lalu jaga uduk kita. Jaga juga yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Kalau dapat malam kita bertahajud, mohon kepada Allah, minta kepada Allah, ya. Kenapa demikian? Agar kita ini diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Allah Maha tahu kok dengan hambanya, ya. Semoga kita dituntun, dibimbing oleh Allah, di bawah naungan beliau, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Perlu itu disadari, saudaraku. Kita rasakan kehadiran Allah. Seluruh tubuh kita ini berzikir kepada Allah. Rambut, kuku, daging, kulit, jantung, empedu, segala macam, seluruh anggota tubuh ini berzikir kepada Allah. Tapi kita tidak menyadari, napas kita nih yang kita hirup ke atas ke bawah ini, itu dia berzikir, menyebut Allah, Allah. Tapi kita tidak menyadari, ya. Siapa yang menapaskan kita kalau bukan Allah, ya? Jadi Allah lah yang menapaskan kita. Perlu disadari, saudaraku. Napas ini terus naik ini, berzikir, itulah ucapannya, zikirnya, Allah, Allah. Detak jantung nih, Allah, 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 Allah.
Semua berzikir. Di situ kita harus merasakan, dirasakan itu. Dilatih saudaraku. Dirasakan, disadari. Allah semuanya. Ya. Dirasakan, disadari. Allah. Dilatih semuanya, berdoa. Bangunlah tengah malam, tahajud. Nah, coba latih segitu. Ya, orang lagi enak-enaknya tidur. Orang lagi nyenyak-nyenyak tidur, kita bangun. Bersihkan dari diri kita ya. Dari hadas kecil, hadas besar ya. Beruduk kita. Solat kita. Solat hajat 2 rakaat. Solat tahajud ya. Minta sama Allah, latih, duduklah. Bersimpuh menghadap kepada Allah, zikir. Allah, Allah. Semuanya berzikir kepada Allah. Nanti saudara akan merasakan sendiri ya. Itu sangat indah, sangat bermanfaat sekali. Terarah hidup kita. Tidak sia-sia kita dijadikan Allah ke muka bumi ini. Ya. Melatih diri kita. Kalau udah bisa demikian, melatih diri kita pulang kepada Allahnya nanti. Biar enak ya. Jika kita itu tidak mati juga, tidak mati sia-sia. Bukan mati karena penyakit. Bukan mati kerja karena mengejar dunia. Matilah karena Allah. Allah yang memanggil kita. Hadir kepada Allah ya. Ini mati tidak sia-sia. Ya saudaraku, dilatih ya. Mudah-mudahan bermanfaat saudaraku. Ya, itu yang bisa saya bagikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.